Terakhir aku dikasih lihatnya tuyul. Pas lagi tidur, terus aku kebangun gitu, tapi aku ngeliat badan aku di situ. Iya gede hitam. Aku kayak apa nih? Di kamar cewek-cewek tuh ada lukisan kayak 3 perempuan gitu. Itu serem banget. Ini ada side sister di BSW. Halo, apa kabar? Baik. Kelihatan nggak seumuran? Seumuran kok, Kelihatan ya, percaya kelihatan loh. ya. Kita ada kakak. Oh, sebentar dulu. Ini kan mungkin banyak yang belum tahu nih penonton BSW ya, penonton bicara. Ini side sister ini apa sih sebenarnya? Bingung lagi jelasin. Sebenernya kayak apa ya, kita kebetulan ngumpul karena pacar kita temenan aja sih. Jadi dari pacar kita kan live streaming maraton. Oh, maraton. Gitu, terus kita dikumpulkan lah, kenal, akhirnya udah ngumpul. Betul. Gitu. Oh, mungkin kalau zaman gue dulu PBR ada. Apa itu PBR? Persatuan Bini Rocker. Ada. Itu ya zamannya potlot itu ya. Ini sama ya. Oh, ini pacar-pacarnya. Tapi katanya ada 6 orang ya sebenarnya ya. Iya, yang satu Michelle lagi ke China, terus ada Anin. Hobi kantor aja. Iya. Hobi suka ngantor dia. Lucu banget. Hobi kerja dia. Kalian berarti kenalnya dari boyfriends, terus Yes. akhirnya kalian main beneran gitu ya? Iya. Udah berapa lama? Maksudnya jadi kayak ngegeng berarti kan? Less than 1 year kayaknya. Iya, less than baru. 1 year lah. Deketnya ya, deketnya less than 1 year, tapi Heeh. mungkin kenalnya udah Lama. about 2 years. Oh, kenalnya udah lama. Iya, gitu. Lucu banget. Tapi baru ngumpul itu di maraton season 3 kemarin. Tuh, Bulan baru apa yang berarti? ngumpul banget. Februari kok nggak Ya salah. awal tahun inilah kita Iya. baru yang ngumpul banget, ngobrol lebih berbincang lagi gitu. Oh, jadi deket ya, jadi bonding ya. Iya. Nah, aku dengar katanya kalian itu mau sharing pengalaman horor. Emang siapa sih yang suka horor? Ini orangnya. Ini maaf, ini kan Grace. Sorry. Karen. Karen, Jess. Jess, Saski. Saski. Jess emang suka Aku horor. penggemar horor dari kecil. Iya. Dia tiap kali nobar gitu ya. Kan kita kadang kalau misalkan di rumah maraton gitu suka nonton TV gitu kan. Iya, bareng-bareng. Dia selalu nyetel film horor. Pokoknya harus horor. Kalau nggak horor dia nggak semangat. Iya benar. Iya, kenapa tuh? Gak tahu. Aku kayak suka aja dunia-dunia yang kayak gitu-gitu. Dia Aku soalnya suka mistis. baca-baca teori-teori mistis juga kan. Terus kalau suka horor, punya pengalaman horor nggak? Ada dari aku kecil. Betul. Kayaknya aku agak lumayan sensitif, tapi aku nggak bisa lihat yang full wujud. Cuman beberapa kali tuh dikasih lihat dari aku kecil sampai sekarang. Cuma sekarang tuh udah jarang. Pas aku kecil sampai aku kuliah tuh yang lebih sering dikasih Ingat lihat. nggak yang kamu lihat pertama apa? Yang pertama pas aku lagi SD kalau nggak salah itu aku lihat ada sosok ini kayaknya udah pernah diceritain sama orang tua aku dan aku baru lihat dia. Pokoknya dia kayak pakai topi yang kayak bulat gini, lagi jalan aja gitu depan pintu. Tapi rumahku ini enggak, dia sebenarnya nggak ganggu. Cuma rumahku ini emang banyak penunggunya, tapi nggak mengganggu. Oh, tapi nggak ganggu. Nggak mengganggu. Cuman penunggunya banyak. Gitu. Terakhir inget nggak? Sempat ngeliat nggak atau ngerasain sesuatu? Terakhir aku dikasih lihatnya tuyul. Kayak mana tuyul itu? Kayak gimana sih? Jadi sebenarnya Lucu nggak tuyulnya? sebenarnya ini sebenarnya aku nggak begitu gimana banget. Jadi pertama dikasih lihat wujudnya itu dia ngajak aku main. Pas aku masih SMP, dia ngajak aku main. Nah, dia itu emang udah katanya penunggu lama di rumahku. Jadi setiap di atas jam 3 itu mereka berdua tuh suka main bola dan dia tuh tendang-tendang tembok. Soalnya tanteku itu dia bisa lihat, dia punya indera keenam. Oke. Jadi dia tuh selalu lihat dan aku juga taunya tuh dari tanteku. Terus pada suatu hari sebelah rumahku kan kosong. Sebelah rumah kosong, dia tuh omnya tuh minta tolong ke papaku, tolong boleh gak kok buat tebangin pohon, soalnya saya tuh di luar kota nggak bisa gini-gini. Akhirnya kita tebang lah pohon dia. Dan salahnya itu kita nggak kayak permisi ya mau tebang pohon gitu. Kita tuh kayak langsung masuk karena ini rumahnya udah punya orang, jadi kita mikir kayak ya udahlah kita bantuin tebang. Pas kita tebang malamnya
satu keluarga itu semua heboh bau pandan. Yang dimana kita nggak tahu itu bau pandan dari mana dan bau melati. Oh, antara dua tuh bau pandan. Antara musang sama kuntilanak. Yes. Nah, Oh gitu. Musang. antara musang sama kuntilanak. Musang Enggak beneran. Iya beneran. tahu loh. Musang bau pandan. Oke. Tahu gitu. Terus akhirnya Dari situ malamnya aku malamnya tuh kayak dibangunin sama yang si 2 anak kecil itu. Diajak main. Dia ngajak main. Dia Oh. ngajak main bola di depan rumah kita. Terus lu iyain gak? Aku nggak iyain. Aku juga ceritanya agak merinding karena aku juga sebenarnya penakut tapi aku suka begituan. Nah dari situ dia kasih lihat wujud aslinya tapi yang kayak dikasih lihatnya tuh masih berbentuk anak-anak imut yang enggak yang kayak Nggak gimana merah-merah gitu. Iya yang banyak. Tapi aku nggak berani untuk main sama dia jadi akhirnya aku nggak main. Terus gak lama kemudian aku dikasih lihat dia lagi lari depan. Itu aku agak merinding aku ini sampai muka-muka. Aku dikasih lihat depan TV. Jadi aku lagi nonton TV. Ini TV ini aku. Dia langsung lewat zet gitu. Nah itu tuh aku merinding, aku langsung pura-pura bangun cepet-cepet. Aku bangunnya pelan-pelan, aku kayak gak boleh tunjukin kok aku takut. Pelan-pelan ke toilet, tutup lampu sambil doa. Pas masuk kamar langsung aku berdoa. Aku kayak takut dia tiba-tiba di sampingku ada gimana aku gak berarti emang termasuknya peka banget ya. Karena kan kamu ngerasain mereka ngajak main gitu. Berarti emang kalau dibilang nggak peka ya nggak juga, ternyata emang mungkin lumayan kayaknya. sensitif tapi, gitu ya. Kalau yang lain gimana? Grace atau Jess atau Coba dulu. Karen? Katanya seru ceritanya. Gua ya. Ya coba kamu. Aku kayak pas di zaman-zaman kuliah gitu. Jadi kayak pernah main ke rumah teman. Terus ada dia kayak aku nggak tahu ya ini sebutannya apa. Kayak orang pintar gitulah lagi main ke rumah temanku gitu. Terus tiba-tiba si orang pintarnya ngomong kayak ini kamu kayak harus dibuka deh supaya lebih lancar gitu jalan-jalannya. Aku bilang buka apa? Kayak iya mata batin kamu tuh dipaksa ditutup gitu. Sebenarnya nggak boleh harus dibuka. emang gitu? Aku juga nggak ngerti. Terus Nggak tahu dia pakai telur gitu gini-gini. Pesugihan ini ya. oh iya. Iya digituin. Nah dari situ tuh pas keesokan harinya aku ngerasa kayak deg-degan terus setiap hari. Kasihan. Iya, aku jadi ketakutan terus setiap hari. Tapi pas sebenarnya itu. boleh gak sih kayak gitu? Nggak boleh ya? Ya maaf ya, maksudnya gini, maksudnya kalau misalnya aku, terus aku ketemu siapa yang baru gitu, terus nggak mungkin aku akan ngomong sesuatu yang, oh nggak bisa nih kamu tuh harus begini, terus aku melakukan sesuatu tanpa aku menjelaskan apapun ke si konsen orang gitu ya. ini. Kan iya dong, 1, kamu bisa jadi takut, Iya. 2, kamu bisa merasakan sesuatu yang beda dari biasanya, terus Iya. kamu nggak ngerti, Iya. akhirnya kan jadi nggak enak Iya, gitu, iya. seharusnya dijelasin terus kayak ditanya mau enggak, terus nggak mungkin kayak ngelakukan Aku ritual benar-benar gitu. menjalani hari itu dengan penuh ketakutan terus-terusan. Ini kapan? Itu pas tahun 2017 apa 16 gitu. Oh, 17 terus 16. hilangnya gimana deh abis itu? Hilangnya ketika aku kan pindah agama ke Katolik kan. Nah dari situ pelan-pelan hilang. Oh pelan-pelan Tapi hilang. sampai waktu itu kan aku yang ketakutan tiap hari kan. Sampai akhirnya aku kayak terbiasa gitu. Jadi nggak takut lagi. Rasanya apa waktu itu? Jadi kadang kalau misalkan ada yang lewat gitu aku ngeliat gini kayak ya udah diem aja gitu. Oh tapi jadinya kayak jadi kepikiran, jadi ini ya, jadi apa-apa kamu Iya jadi parno. Jadi parno, iya. Benar-benar jadi parno. Iya nggak boleh tuh kayak gitu. Baru tahu. Tapi kalau kayak tutup mata batin atau buka mata batin sebenarnya kita mau, itu boleh gak? Jadi kalau misalnya pun aku bisa, terus ada yang minta gitu, aku mau dong dibukain mata batin. Aku belum tentu mau melakukan itu karena apa? 1, kembali lagi orang ini gimana? Dia bisa nggak ngelihat setiap hari? Mentalnya seperti apa gitu? Karena kan Jadi harus ada penilaian juga ya. iya, dan nggak semudah itu juga ngebuka tutup. Karena kan perjalanannya setiap orang kan berbeda kan, Bener. gitu. Jadi Baru tahu. iya kayak nggak segampang itu gitu. Karena kebayang nggak kalau misalnya
si orang ini lahir dengan kemampuan gitu ya. Terus memang di usia masih kecil emang biasa tuh ditutup dulu supaya nggak terlalu takut. Itu. Tapi nanti dengan berjalannya waktu akan kebuka sendiri. Tapi kalau misalnya si anak ini nggak siap, terus kayak dibuka, terus nanti dia lagi mandi, lagi belajar, lagi ngapa-ngapain, digangguin terus. Dan kebayang nggak denger suara, denger orang ngomong, ngeliat itu nonstop. Betul. Iya. Itu stressful banget, aku Capek. sampai depresi anjir. Takut banget itu aku. Oh waktu itu kamu sampai gitu ya? Iya, pernah yang paling parah tuh menurut aku ya, pas lagi nyetir itu sering banget kayak orang tuh lalu lalang gitu, aku sering rem mendadak. Bahaya. Aku sampai dimarahin sama pacar aku kan, lu kalau misalkan lagi nyetir jangan rem mendadak gitu. Terus aku bilang, itu ada orang nyebrang. Dia bilang, gak mungkin di tol ada orang nyebrang guys. Gitu. Iya bahaya kan? Iya bahaya, itu yang bahaya. Bahaya banget. Aku juga pernah lagi. Ya, Dulu tahun 2012. oh iya. Aku nyetir, pulang nih dulu masih zaman nyetir, masih gadis. Enggak ya, gimana sih? Nyetir, cuman kan emang karena aku peka, jadi mereka tuh selalu tertarik lah sama aku gitu. Awalnya aku dengar suara di belakang. Di mobil nih? Di mobil, aku nyetir sendiri. Di jalan Kemang Timur tuh. Gitu. Terus aku kayak, oh ada nih di belakang gitu. Oke. Terus nggak kelihatan. Terus aku mulai ngebut kan. Suaranya makin keras, ternyata di belakang. Aku panik. Makin kenceng kan itu. Terus aku bilang, keluar nggak gitu. Keluar gitu. Ternyata dia keluar. Dan dengan bodohnya aku buka kaca. Padahal kan mereka keluar aja gitu. Terus nggak lama dia nempel di ini nih. Nempel. Jadi di samping kaca. Gini. Itu bahaya. Maksudnya kan kalau misalnya kita nggak kontrol. Gitu ya. Kan bisa tabrakan, bisa apa gitu. Tapi itu juga karena kita nggak bisa bedain realita sama ini nggak sih Kak Sarah? Itu bisa dibedain? Bisa tahu, tapi kan kaget ya. Yang namanya tiba-tiba ada orang di dalam mobil kita, terus tiba-tiba dia mukanya di sini, itu tuh makanya bahaya banget gitu. Makanya nggak bisa main-main sebenarnya. Kalau kamu punya ini nggak pengalaman horor juga? Aku bingung kalau pas gede kayaknya enggak deh, mungkin lebih ke orang-orang sekitar aku. Soalnya yang aku tahu, mami aku sama papi aku dulu tuh nyari orang buat tutup mata batinnya. Nah, gitu pas kecil. Kayaknya pas kecil tuh jadi karena mungkin peka, jadinya takut kan, terganggu lah pas kecil itu. Akhirnya dicariin orang buat tutup mata batin. Tapi katanya, tapi katanya si mami aku malah jadi yang kayak lebih peka. Impactnya ke dianya gitu. Jadi pas aku gede aku sempat ngelayat temen aku kan. Tapi pulang karena udah capek aku gak langsung bebersih. Terus tiba-tiba dia mami aku ngecat aku kan satu rumah ya. Ngecat aku bilang, ini kamu bawa apaan nih? Aku kan gak tahu ya. Karena aku gak ngerasa ngebawa apa-apa gitu. Terus si mami kayak, aku tanya bawa apaan nih? Aku bilang. Terus si mami bilang kayak, iya gede hitam. Aku kayak apa nih? Aku bilang udah nggak usah dikasih tahu. Aku bilang besok aja kasih taunya. Jadi karena apa yang tutup mata batin itu kata dia kalau ada yang ikut nih ke rumah misalkan pas dia mau tidur dia tuh jadi kebayang gitu loh. Yang dia bilang ini serem nih. Dia ngasih tahu kayak ada yang ikut ada yang enggak. Iya gitu. Tahu lah maminya ya emang peka. Kalau kamu gimana? Kalau aku tuh dulu tahun 2018 tuh aku pernah pindah rumah. Pindah rumah ke tempat yang udah agak lama kosong. Nah malam pertama di minggu-minggu pertama tuh ada satu hari aku udah capek banget. Tapi nggak bisa tidur gitu. Jadi tapi badan udah capek gitu. Goler kiri, goler kanan gitu cari posisi enak. Ngantuk tapi kayak nggak bisa pules gitu. Sampai akhirnya aku scroll HP lama-lama mulai ngantuk, tiba-tiba tangan kakiku tuh nggak bisa gerak. Tangan kakiku tuh nggak bisa gerak. Yang mata, yang bisa gerak cuma mata doang, cuma bisa gini-gini doang. Gitu. Terus habis itu mau berdoa nggak bisa, mulut nggak bisa ngomong. Terus habis itu netes air mata. Rep-repan. Iya, netes air mata. Disebut orang ketinggalan gitu. Iya bisa. Iya, aku nggak lihat wujud fisiknya, tapi I can sense something pressing my chest gitu. Wow. Berat banget, nafas juga susah, aku udah panik. Akhirnya sekitar 5 menit aku langsung nangis, aku langsung turun ke bawah.
gitu. Kasihan. Itu agak menyeramkan. Aku nggak lihat fisiknya sih, tapi the feeling aku nggak bisa. Iya, itu nggak enak banget sih itu. Nggak bisa gerakin tangan, nggak bisa gerakin kaki, nggak bisa ngomong, itu tuh menyeramkan sekali sih. Memang kadang-kadang kan memang kalau badan lagi capek bisa kayak gitu, kayak rep-repan. Tapi memang ada juga yang memang ada sesuatu yang ganggu juga bisa. Kayaknya aku pernah ngalamin itu juga. Rep-repan? Soalnya itu waktu aku kuliah juga. Jadi yang masih bisa yang kayak gitu-gitu kan. Aku tuh mau kayak pas lagi tidur, terus aku kebangun gitu, tapi aku ngeliat badan aku di situ. Oh, kamu astral. Tapi aku nggak tahu, kayak mungkin nggak sengaja ke astral kali ya. Aku keluar dari pintu. Dulu kan aku masih ke kos kan, buka pintu kos. Terus aku kayak, kok lorong-lorong gini, kayak kosan gue nggak kayak gini deh layoutnya. Terus aku mikir kayak, ini kayak film horor itu ya. Aku cepet-cepet masuk balik kamar kan. Terus aku kayak sengaja kayak nimpa badan aku gitu, kayak kok nggak bisa masuk. Terus nggak lama kayak ada sosok gitu kayak ngetawain. Terus aku sambil doa malah makin kenceng ketawanya. Kayak sambil ditahan gitu tangannya, kayak nggak boleh masuk gitu. Nah pas aku bangun ada tanda kayak bekas cengkraman gitu di tangan. Itu kamu astral, itu bukan repan. Ih seru banget sih hidupnya. Tapi aku itu bukan rep-repan, tapi nggak sengaja astral. Kayaknya. Aku pernah juga nggak sengaja, itu juga sama. Jadi awalnya tuh kayak mimpi, tapi aku sadar gitu. Terus pas aku mimpi tuh ada yang muter kayak energi, kayak gimana ya, asap muter gitu. Nah cuman pas dilihat lagi kayak ada muka-muka. Pas aku kayak ngezoom, kayak ngeliatin muka-mukanya, itu muka-muka orang-orang yang udah meninggal yang aku kenal. Kaget dong aku kenapa di sini? Aku mau bangun gitu. Aku melek, oh di kamar. Wah, gue mimpi nih gitu. Terus kamu kan kalau misalnya tidur kita kan suka gini kan, suka ngulet gitu kan. Aku ngulet gini. Terus aku ngeliat bawah, tangan aku di bawah. Tangan aku di sini. Jadi nggak ikut. Jadi aku kayak berusaha untuk ngebalikin, ayo dong nyatu gitu. Iya. Terus terus habis itu baru bangun. Serem banget. Iya, itu nggak sengaja. Itu nggak sengaja astral. Tapi berarti kamu mungkin ada bakat juga kali. Oke, berikutnya kita akan jalan-jalan dengan side sister. Kita akan penelusuran. Oke, aku sangat menunggu. Yang menunggu banget. Si gue. Tunggu. Tapi selama maraton pernah nggak ada kejadian horor? Kita personally kayaknya karena jarang di situ juga nggak ngalamin. Kayaknya waktu kita berdua doang, Jas, yang gue bilang, gue lagi tidur terus ada orang nangis di sebelah kuping gue. Oh iya? Iya. Ada. Iya. Dia mengalaminya. Oh iya. Jelas suaranya? Kedengeran jelas banget, kayak ini siapa sih yang nangis udah jam segini gitu. Kan aku tidur pagi kan. Tapi kamu coba lihat. Aku langsung kayak selimut aku gini. Aku juga nggak mau ngecek. Kadang beberapa malam tuh di rumah sana memang Mencekam banget ya. suasananya memang. Feelingnya lagi nggak enak gitu. Terus di kamar cewek-cewek tuh ada lukisan kayak 3 perempuan gitu. Itu serem banget. Sampai akhirnya kita izin turunin, terus kita tutupin. Oh iya, makanya di bawah Iya bener, aku takut banget. Dia kalau ke WC selalu gak mau tutup pintu. Iya. Si Jess. Aku kalau tidur atau kemanapun aku selalu minta temenin. Soalnya kalau sendiri, aku pokoknya kalau setiap tidur sendiri, aku pasti ketindihan. Jadi aku gak pernah tidur sendiri. Ketindihannya gimana? Sama di rumah sana kan. Oh selama di sana? Dari aku kecil. Oh. Jadi aku kayak gak pernah mau tidur sendiri gitu. Terus kalau di rumah yang namanya siapa, Dek? Jadi dulu aku kalau setiap ketindihan, aku keesokan harinya langsung tidur sama papaku. Makanya kalau apa-apa tuh kalau tidur aku gak pernah mau sendiri, aku selalu minta temenin. Soalnya ketindihannya, maksudnya yang tadi kakak bilang kan, ketindihan kan rasanya gak enak banget. Sampai kayak sesek dada, terus aku ngalaminnya tuh sering gitu. Aku gak tahu nih orang percaya atau enggak, tapi aku sering banget. Karena ketindihan. mungkin peka banget kayaknya. Jadi attract kali ya? Attract, terus mereka mencoba untuk komunikasi ke dia, terus jadi capernya macem-macem. Oke, kita nih mau main kartu ya, aku punya kartu, jadi kalian harus baca dan menjawab. Ini untuk diantara mereka ya, diantara kalian ya. Oke, boleh aku pilihin, boleh gak sih? Kita kayak main tarot ya. Tapi kakak bisa baca tarot gitu gak sih? Aku oracle card. Harusnya bawa ya, lucu ya. Iya. Nanti jadi konsul. Banyak nih masalahnya nih kali ini. Nanti di segmen berikutnya. Di segmen Tarot berikutnya. pernah. Kita pernah tarot kan? Kita pernah tarot. Oke, jadi pilih aja satu-satu dulu ya kali ya. Ambil satu-satu. Jangan dibaca dulu sebentar, tahan.
Kosong. Oke. Di Kartu. gantian coba. Siapa dulu ya? Boleh. Ya, Saski dulu boleh. Oke. Dibaca ya? Iya, baca. Menurutmu apa pertemanan di antara kita akan bisa bertahan hingga kita tua? Teman as long as gak Asal ada saling masalah, toleransi. Iya Itu. saling ngerti. Bisa nggak kita? Bisa aja. Bisa Tua banget. Kayaknya sama siapapun bisa sih. Sampai dorong-dorongan kursi roda ya? Kalau itu kayaknya gue bakal dorong ini sih. Punya cucu ya, Anak sendiri Say. udah punya cucu itu. Janjian ntar mau jompo mau di mana? Kalau panti jompo boleh sih. Iya, bener. Janjian Gaulnya di panti jompo. Tapi bisa sih. Bisa kan? Gue asal bisa saling toleransi dari kitanya. Maksudnya udah mulai saling ngerti juga kan. Tuh. Dari ya gitu. Aman lah kita sampai tua juga. Dari cekcok belajar. Ibu sampai tua mau ibu tuanya mau di mana, Bu? Panti jompo kita janjian, mau mau request. janjian. Nanti kita Iya. begaul dari situ berapa tahun Mulai lagi. sekarang nabung kalau gitu ya. Ya. Nah bagus. Panti jompo bersama kita. Nggak mikirin keluarga sendiri tuh nanti. Mikir temen ya. Temen tua. Udah tua. Bisa jawabannya Bisa, Tra. bisa. Bisa ya, bisa ya. Insya Allah semua bisa. Oke, next. Yes. Coba kamu baca sekarang. Cerita kami paling aneh yang pernah kamu alami. Aku nggak pernah. Hah? Aku mungkin pernah tapi aku lupa. Mimpi. Mimpi paling Pernah. Aku nggak tahu nih, ini mimpinya aneh banget, bener-bener serem. Aku takut banget sih that time. Jadi kayak mimpi bangun, tapi itu masih dalam mimpi, gitu terus. Oh iya. Tapi tuh aku nggak bisa bangun. Itu aku juga pernah. Iya. Nih jadi kita kerasa udah bangun tapi ternyata masih tidur gitu. Gara-gara Iya, itu gue telat kuliah. Iya. Iya lagi relate. Coba-coba kita bangun, siapa tuh ini lagi mimpi. Iya. Benar-benar. Ada mimpi yang menyeramkan sekali buat aku. Ada aku pemerannya di situ. Sampai pas bangun tidur kayak, untung cuma mimpi gitu. Ada juga. Itu juga memorable sih. Coba yuk. Aku setuju. Mimpi bangun. Cubit. Aneh sih menurut aku itu sekali seumur hidup sih. Aku kayak, aku nggak mau mimpi ini lagi. Kamu mimpi apa itu? Nggak tahu, pokoknya kayak lagi di kamar, aku mau bangun. Oh, kayak yang Ini lagi dream, terus mau bangun tapi nggak bisa bangun kayak ya, nggak bisa keluar dari setengah gitu. mimpi. Itu Ternyata masuk masih rep-repan nggak ya? Iya makanya. Aku nggak tahu deh hitungannya itu rep-repan atau enggak. Maksudnya ada Nggak bisa kayak gerak gitu. Iya nggak bisa gerak sleep sih tapi paralysis ya jadinya. itu berkali-kali. Terus Iya. aku sering ini sih, aku nggak tahu ya. Ini kadang-kadang mimpi kayak lagi jalan pergi kemana gitu. Ini ada satu spot di pohon nanti kayak ada yang nungguin. Kayak gitu-gitu. Aku ngerasa Jangan-jangan kamu aneh sih astral juga. Iya ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi aku sering mimpinya kayak misalkan lagi activity kayak gini aja sih. Lingkungannya nggak asing gitu. Iya. Aku nggak ngerti sih. Aku merasa itu alien, mimpi alien. menyenangkan aja lagi aktivitas. Alien. Alien? Nggak ada alien. Oh. Tapi aku pernah mimpi menyeramkan. Apa kak? Aku jadi hantunya. Oh. Jadi aku nakut-nakutin orang. Seru banget kok kayak gitu seru. Seru, cuman maksudnya kayak, masa sih gue mimpi jadi kunti kan coy. Nggak mau gitu. Terus kayak aku kayak bener, gue mau terbang gitu. Gitu terbang. Ah itu aku belum pernah tuh mimpi terbang. Tapi Mimpi terbang, Jadi ya. biasanya kan ditakutin hantu nih enggak. Iya. Jadi hantunya. Jadi hantu nakutin orang. Oke, next. Orangnya takut nggak? Amit. Takut, udah gitu aku seneng banget. Emang seru. Oke, next. Next. Aku Cici dulu. mimpi paling serem tuh kayak apa ya? Mimpi waktu aku mau diculik waktu kecil tapi bukan sama manusia. Sama hantu. Jadi itu Nyumpetin. enggak kayak di mimpinya kayak real aku ditarik gitu loh. Mau diculik gitu. Tapi itu ingatannya masih membekas sampai sekarang. Padahal itu mimpi bener-bener pas aku bener-bener masih kecil. Gue curiga Kayak astral umur deh. 2, 3, 4 tahun. Emang iya ya? Bisa jadi kalau misalnya dirunutin dari cerita kamu bisa jadi. Aku nggak tahu sih nggak. Jadi Sebenarnya banyak yang nggak sadar mereka tuh astral, tapi nganggapnya itu mimpi. jadi kan soalnya kan kalau di dunia mereka bisa fisik. Jadi bahkan berasa dipegang, makanya berbekas di tangan kayak gitu. Iya, aku tuh kadang kalau misalkan kontak fisik di beberapa mimpi kadang ngerasa kayak beneran gitu. Iya kan? Cuma nggak Bisa biru, bisa apa Iya, gitu. bisa biru. Jadi ke bawah gitu. Wow. Oke, tadi pertanyaannya siapa lagi yang pegang? Oh. Kalau kamu bisa baca pikiran siapa yang bakal kamu baca duluan? Siapa ya? Coba. Pacar mungkin? Di antara kalian deh, di antara kalian. Ngebaca yang kayak dijelasin siapa? Aku
aku baca pikiran Karen kayaknya, soalnya dia ketawa mulu hari-hari. Iya, aku juga penasaran Iya. kayak Ini orang mikir apa sih? kepala aku apa ya? Lu penasaran sama diri lu sendiri sih kan? Dia mikir kayak, Aku juga gak ngerti kayak apa ya isi kepala ini. ini orang ada Berantakan isinya. sekali. Kalau gue Jepra sih, soalnya isi pikirannya absurd gitu. Kayak, kok dia bisa kepikiran ngomong kayak gini ya? Dia beneran mikirin gak sih sebenarnya? Selalu penasaran gitu. Soalnya dia kalau Nggak ngepost punya lucu. pikiran. Iya, dia kalau ngepost ya? lucu gak mikir. Lucu. Gue bener penasaran kayak, dia beneran gak mikir ya? Real, gue bahkan nggak tahu next act gue tuh apa, gue nggak tahu. Iya, makanya terlalu spontan gitu, makanya gue Oh penasaran. random ya, random ya. Ini udah gue baca pikiran lu, Jess. Lucu banget. Siapa? Gue baca lu aja deh. Kenapa baca gue gampang ditebak loh orangnya. Belajar aja. Belajar dari buku, Neng. Belajar jadi lebih baik aja. Oh gitu, oh jadiin benchmark. Bintangnya apa sih? Kamu Aku Pisces. Pisces, kamu Libra. Libra. Leo, Oh Leo. Habis ulang tahun? belum? Belum. Tanggal berapa? Bentar lagi. Bentar lagi. Oke, kamu Aku Aries. Aries. Lucu ya. Oke, next tadi question ada satu lagi ya? Cici. Oh ya, kamu. Iya. Kalau kamu bisa menghilang, apa hal pertama yang kamu lakukan? Kalau gue bisa menghilang ya, Iya. gue ngintipin ini sih artis K-pop gue yang Gila banget. Shock banget. enggak, maksudnya ngintipnya bukan hal gitu. Ini orang tuh Ngebuntutin. ngebuntutin gitu. Ngintipin Jadi kayak creepy gitu ya gue ya. Ih, amit-amit jangan gitu, tapi pengen sih. Oke. Kalau bisa menghilang ya. Kan ngayal aja kita. Iya kan ini kan lagi ngayal, nilai ngayal. Oke, kamu. Aku ngapain ya? Kalau bisa ngilang. Jalan masuk pesawat, aku jalan-jalan. Oh, Gitu. iya. Bagus juga sih. Iya. Jadi bisa travel ya, ngurangin travel expense. Betul. Kamu Jess? Ini lagi ngilang nih. Belum. Kok bisa hilang? Mungkin kalau setiap ada yang ngomong yang nggak jelas, aku langsung hilang aja. Oh gitu. Bikin orang takut dong gitu. Kalau bisa menghilang ya bener juga ya. Kalau misalnya gue nggak mau di sini udah gitu ya. Aduh nggak Bener nyaman. juga. Hilang. Betul. Sip. Asal jangan tiba-tiba ngilang kayak dia ya. Ghosting. Beda. Kalau aku paling penasaran sama crime scene. Misalkan kayak polisi kuning kan kita kan orang sipil nggak boleh masuk gitu kan. Atau kayak apa ada yang orang ada yang kecelakaan lihat korban gitu kan. Kita kan orang sipil nggak boleh lihat, cuma boleh dokter forensik. Betul, betul, kan. betul. Aku jadi Doang yang boleh. Iya aku orangnya mau kepo aja. Kayak nonton film secara langsung. Iya bener kayak nonton. Betul. Pak, yang ini nih Pak, yang ini Iya, nih, ini jahat nih. Bisa mecahin kasus lo, tinggal ngumpulin bukti doang kan lo. Kayak masuk ke sesuatu tempat yang aku nggak boleh masuk gitu kan, dorong bedah. Setuju. Itu bagus sih, dia Iya. seru juga. Kayak gue mau deh jadi Iya. tim lu. Bawa handphone jangan lupa. Iya. Oke girls, sebentar ya aku punya informasi dulu buat teman-teman di rumah. Nah, buat kalian aku mau kasih tahu nih, kalau lapar dan bingung nyari snack yang satset dan anti ribet, ini bisa jadi solusi. Nih ya, ini adalah Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini adalah salah satu varian dari Dilan Matcha Series. Ini belum dibuka, biasanya udah dibuka tapi nggak apa-apa, aku bisa. Coba. Enggak, bisa. Sabar, tenang. Masa gini aja nggak bisa? Tuh, seperti ini. Dan sejujurnya kalau aku biasanya jadi temen ngopi. Ini udah pasti bisa jadi solusi karena gampang dibawa kemana-mana, dia nggak ribet, tinggal dibuka dan satset aja. Dilan Matcha Crunchy Caramel punya sensasi rasa yang enak banget karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matcha yang enaknya bikin tenang di hati. Jadi teman-teman jangan lupa untuk stok di mobil, di tas, jadi bisa dimakan kapan aja dan di mana aja. Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin tenang di hati. Ini kalian ini pernah berantem nggak? Pernah. Saya pernah. Ada. Berantem. Maksudnya ya berantem-berantem kayak adik kakak gitu Iya, kayak ya. like sisters. Biar aja. Traveling bareng pernah nggak? Yes.
Udah berapa kali traveling itu? Udah lumayan Udah sering. lumayan sering sih. Oh iya. Karen dong Lampung jarang. pernah. Lampung kita berempat pernah. Kita road trip bertiga pernah. Sebulan kita di jalan. Oh iya. Bersama. Ada hal lucu nggak yang terjadi? Wah, tiap Bayang. hari hal lucu. Lucu. Tiap Karena hari kan kita hal ke tempat lucu. baru kan. Jadi lucu pasti. Berantem yang paling parah tuh ributin apa biasanya? Ributin hal. Yang terjadi kemarin. Ini udah diceritain sih kemarin. Ya, sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana karena pertama kita udah kenal satu sama lain Iya. gitu, udah sangat kenal gitu. Paling encounter-nya karena sama-sama capek aja. Yes. Gitu. Tapi overall sih fine aja sih. Lucu ya jadinya. Jadi Kita lucu, masih di lucu. sini sampai detik ini. Iya, maksudnya kalau Gitu. pertemanan nggak ada berantemnya kan nggak seru Bener, ya. still stay strong. Justru kalau misalkan berantem, jadi kita bisa mengenal Lebih orang ini, kenal. oh dia kayak gini orangnya gitu. Betul. Makanya aku bilang asal bisa toleransi dan komunikasiin pasti bisa Yes. langgeng Yes. pertemanannya. Iya. Sampai tua, sampai udah janjian rumah jombo kan tadi kan. Iya. Nanti jom. Iya, Ini udah. ada ini nggak? Ada plans mau traveling sama pasangannya juga nggak? Mau banget. Belum ada, aku Kalau baru pernah. baru. pasangannya, pengen sih. Cuma kayak Ada kamu kemana? New Zealand, Iya. cuman sih Sokotra. Sokotra. Sokotra Iya, itu dia pengen ada juga. pengen. Mm. Dia lagi mencari teman tapi kayak teman-temannya pada belum bisa. Iya. Yes. Kalau rame-rame belum ada lagi sih karena masih pada punya kesibukan kan. Punya kesibukan. Pacarannya udah berapa lama sih? Aku kepo deh. Udah mulai nih, ibu-ibu. Oh, Ibu-ibu mod ya. Heeh. Heeh. Udah 5 tahun. Kamu 5 tahun. Aku mau 2 tahun. Oh lumayan ya. Aku 3. Udah lama loh. Aku juga jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun. Oh iya. Jadi maksudnya bisa dibilang ya cukup serius ya. Cukup serius. Serius sekali. Gemes banget. Nah kalau yang 2 orang lagi? Oh, kalau Kak Alin udah KPR-nya bentar lagi lunas. Tinggal di rumah. Itu Iya, kerja lunas. tuh, Ani. Iya. Kerjakan Ini 14 deh, 14 tahun. Iya, jalan 14 tahun. Tahun ini 13. Iya, yang satu lagi Satu lagi. 2 tahun juga Michelle ya? mau 2 tahun kayaknya. 2 Oh, tahun, 2 tahun 3 juga. tahun mungkin, tapi dia mau merit. Oh oke. Sayang nih nggak, kalau bicara panjang-panjangan umur hubungan seharusnya ada Kak Alin. Pemenangnya itu. Nggak beneran. Beneran selama itu. Selama itu. Oh wow. 14 years. 14 years. Jalan 14 tahun berarti dia. Oke. Nah oke ini Karen juga belum lama ini habis liburan ke Paris sama Aloy. Heeh. Terus kabarnya dilamar sama dia? Oh enggak. Gimana sih? Enggak, sumpah. Apa ya? Dia kan ngupload video itu ya. Sebenarnya tujuannya kan bercanda. Cuma banyak orang yang nangkep kayak aku sakit hati karena digituin, padahal enggak. Oh. Karena menurut aku gini, apa ya? Kayak kalau misalkan emang nggak serius, nggak sayang sama aku, nggak mungkin aku diajak pergi, diajak Iya, jalan sejauh itu gitu. Jadi ya tenang Makanya aja, aku netizen emang enjoy kok. Dia suka so tau. Aku menganggap itu hal yang fun aja sih. Apa yang mau diseriusin dari Soalnya- Bang Aloy sih? Soalnya aku juga emang belum mau merit. Jadi Iyalah masih tenang-tenang muda aja. ya, masih muda juga. Kamu dua-dua, Belum dua bahkan. Bentar lagi Oktober ini 22. Adiks. aduh ini lebih muda dari Manda, gimana dong? Gemes. Gitu. Jadi kayak aku mikir kayak enggak lah, aku juga belum mau merit, tenang-tenang aja. Masih sama-sama mempersiapkan diri sendiri gitu lah. Iyalah ya, Jadi sambil nyari apa yang Pengalaman. kita mau. Tapi kalian punya mimpi nggak sih masing-masing? Kayak maksudnya dalam hidupnya gitu ya, nih di luar dari berpasangan gitu. Mimpi. Maksudnya ya kamu mau melakukan sesuatu Dream, buat for yourself Banyak gitu. Pengen skydiving. Tapi tanpa ini ya, kayak sendiri aja gitu. Oh. Tapi itu kan mesti sekolah. Keren sih. Bener. Ya. Belum Iya. berani sih. Kamu apa? Aku mau jadi apa ya? Mesti ya ada nggak keinginan dalam Keinginannya. hidup kamu? Kamu kan masih muda nih. Gak ada keinginan. Aku jujur masih mencari bener-bener exactly maunya apa. Tapi for now yang aku tahu, aku cuma pengen jadi orang lebih baik setiap harinya. Terus seneng, bahagia. Orang-orang sekitar aku juga seneng. Udah, I think that's enough. Iya. Kalau kamu apa deh? Nah ini agak susah nih. Karena pelan-pelan ya. Gak apa-apa, itu oke. Aku sabar. Gimana nih? Pelan-pelan ya. Gak apa-apa. Coba ya. Aku cuman pengen ini sih. Pengen apa, sayang?
kasih tunjuk orang-orang kalau alam di Indonesia tuh sebagus itu. Karena nggak semua orang tahu Indonesia tuh seindah itu. Jadi aku cita-cita aku cuma itu doang. Oh kamu outdoor ya? Aku suka jalan-jalan alam, naik gunung. Oh iya, terakhir naik gunung mana? Terakhir aku ke Rinjani. Beneran? Sama Gary. Pacarnya. Sama pacarnya. Lucu banget sih. Dia walaupun mini kuat banget fisiknya. Iya, kuat banget fisiknya. Boleh. Don't judge book by its cover ya. Betul. Ini kuat banget. Iya, cuman aku bukan outdoor. Aku bukan anak outdoor. Kamu anak outdoor nggak? Iya. Aku Outdoor ya? Kamu? Aku masih seneng kalau laut, pantai. Oh masih lumayan Tapi ya, kalau gunung tapi nggak. setengah ya. Berarti kamu outdoor banget. Aku juga suka outdoor. Oh iya ya. Oh terus udah berapa kali naik gunung? Kayak Rinjani kemarin ke 14 gunung aku deh. Gunung 14 kamu. Gunung 14 kamu. 14 aku. Bener gak? Jadi dia udah banyak naik gunung. Rinjani itu gunung ke-14. Iya, benar. Iya, maaf ya. Oh, Gue bisa meluruskan. Iya. Masih ya translator sejati. Iya. Jadi tapi berarti ya mungkin ada yang ada hubungannya dengan itu ya, mau ngasih lihat ke orang-orang bahwa Betul. alam di Indonesia ini bagus Secantik banget. itu. Dan dikasih tahu juga harus dijaga ya. Bener. Bener nggak? Dek? Betul, Betul. aku setiap bikin video aku selalu bilang, Iya. jangan orang yang buang sampah sembarangan. Ini maaf ya agak kasar, Nggak. terkutuklah orang-orang yang buang sampah sembarangan ya. Aku setuju. Ingat Iya, ya, maksudnya kayak kita pendatang ke alam, lu merusak rumah orang. Bener. Kalau rumah kamu dirusak, kamu mau gak? Bener. Kalau ada pep talk di video-video dia. Betul. Ya setiap video aku selalu marah-marahinnya mengenai sampah. Bagus. Aktivis dia. Iya, bagus karena kan juga kan alam kayak pohon aja. Pohon itu kan Bernyawa. ada isinya Iya. dan ada yang tinggal di situ. Betul. Kalau Saling misalnya menjaga. direbang kan kasihan. Betul. Iya, kalau Setuju kamu apa deh? banget. Kalau aku mimpi banget, aku sih ngerasa yang aku lakukan sekarang tuh nggak selamanya. Jadi aku pengen suatu hari bisa duduk nyaman tanpa hingar-bingar, tapi jadi orang kaya gitu. Jadi orang have. Bisnis semua jalan autopilot. Oh ini ya, invest ya. Jadi punya passive income Sekarang ya. lagi grinding dulu, tapi mimpinya semoga nanti di detik-detik terakhir hidup tuh udah bersahaja gitu. Kita udah Settle settled ya. ya, bener. Aku juga gitu. Jangan Tapi aku penasaran ya, maksudnya ini kan kalian perempuan-perempuan muda ya. Kan pasti udah beda generasi kan, beda pandangan, beda cara berpikirnya juga sekarang pasti lebih modern gitu ya. Pandangan kalian apa sih tentang pernikahan dan memiliki keluarga? Sama gitu. BGM-nya sama gitu. Kayak kan ada kayak dulu teman aku tuh kayak jadi teman aku itu dari kecil udah ngebayangin dia pernikahannya bakal seperti apa, Fairy tale. the wedding dreams, terus dia pengen ini. Tapi ternyata sudah dijalanin tidak sesuai dengan apa yang dia gitu, jadi berubah gitu. Kalau di usia kalian pasti kan berbeda cara pandangnya. Kalau aku mikirnya ini sih, kayak kalau misalkan tentang pernikahan itu nggak perlu buru-buru. Karena kan semua harus dipersiapkan dari mental, finansial dan lain-lain. Jadi ya nggak usah takut dikejar umur gitu. Setuju. Yang penting bisa settle sama diri sendiri, I love baru it. bisa. Kalau kamu gimana deh? Ini masih kecil banget ya, gue salah nanyanya deh. Enggak, menurut aku tuh tanggung jawab yang besar banget. Apalagi kalau mau berkeluarga, kayak mau punya anak harus siapin buat si anak ini tabungan, kehidupan dia gimana. Banyak hal ya. Banyak hal, jadi ntar dulu deh. Biaya sekolah tiap tahun naik terus lu. Iya. Gue udah mikirin sih itu sih, mikirnya aduh stres deh kayaknya. Kamu gimana deh? Aku Sama sekali. aku gak ada pikiran. Belum ada pikiran ke sana. Aku kosong. Maksudnya, Aku ya maksudnya nggak sama sekali nggak yang ada di pikiranmu sekarang apa coba? nggak ada. Ya bukan sesuatu hal yang kamu pikirin gitu ya. Aku gak ada wedding dream, aku gak ada apapun. Yang penting kalau suatu hari nikah jangan bangunin aku pagi, udah itu. Oh gitu. Itu saja sudah cukup. Itu aja udah cukup. Jadi kalau misalnya suatu hari nanti menikah jangan pagi-pagi. Nggak apa-apa, resepsinya kan bisa nanti bisa itu Sore kan. bisa sore. Sebangunnya deh. Aman kok. Sebangun aku aja lah. Oke mantap. Lucu banget ya. Oh nocturnal, kamu nocturnal ya?
Kita semua. Kita semua. Tapi lu masih morning Iya, person sih. aku masih morning person. Main game aku. Iya. Kita bertiga. Sama dong, aku juga main game. Oh main game apa? PS5. Apa game apa yang sering dimainin? Division, banyak aku suka mabar juga. Wah, Seru banget Kak. Iya, kok. Jadi kalau udah penat gitu ya, pulang kerja, terus aku main game, aku online. Iya, Aku seru aku banget. dulu commander. Wow. Tapi karena aku udah jarang main, jadi commandernya udah ada lagi gitu. Commander keren loh, role-nya loh. Iya, Yang keren nge-comment, jangan kesini ya, mundur. Wede. Keren banget sih. Gamers. Gamers iya. Tapi aku setuju sih, refreshing main game tuh enak banget. Main game aku Setuju main banget. game. Jepras main FIFA katanya. Itu stressful. Itu Kalau kamu gimana? Kamu belum jawab. Oh, pandangan soal pernikahan. Pertama, no rush, karena yang kita lihat di sosmed mau bohong lah, nggak always rainbow and butterfly gitu. Punya anak tuh nggak cuma ganti popok, nggak cuman disusuin gitu, masih ada lagi obstacles yang mungkin kalian nggak lihat gitu di internet. Terus berpasangan satu for lifetime itu juga bukan sesuatu yang mudah gitu menurut aku. Iya lagi. To love in the hardest time itu juga bukan hal yang mudah. Kadang kan kalau kita masih pacaran kayak, putus lah, udahlah, bosan lah gitu. Kalau nikah kan nggak bisa. Iya, kalau nikah kan one for a lifetime, mau buruk, jelek, segala macam kayak harus ditelan gitu. Diterima, ya. Jadi harus diterima, dan that kind of mentality yang harus dibuild sebelum sah gitu. Ih, keren banget. I love it so much tuh ya. Kita perempuan keren. Yes. Iya, aku Semuanya suka gitu. banget. Kenapa jadi Valentine? Gitu. Exactly. Iya ya. Iya sih, memang no rush. Ya nikmatin aja sambil cari apa yang kita ini ya, yang kita mau ya. Betul. Biar nggak jadi scary. Dan sekarang juga perempuan menikahnya late 30 juga udah no issue sekarang. Yes. Kalau dulu kan kayaknya lagi. 25 atau 22 orang udah dikejar-kejar. Kalau sekarang kayaknya perempuan-perempuan hebat ya, Gak mau deh Iya. kayaknya mau nyari yang benar-benar pas tapi Iya. gak mau buru-buru. Betul. Gitu. Karena dulu juga biasanya kan kayak karena kata orang, karena udah umur segini, terus kayak jadinya takut ada fitnah. dibilangnya udah ketuaan atau apa, akhirnya ngambil keputusan yang basicnya bukan karena diri kita. Gegabah. Gitu, jadi Mungkin orang sekarang juga lebih ngerti sih. mungkin Sekarang ya teknologi juga udah canggih. sekarang harusnya ya, Iya. sekarang udah pikirannya jadi lebih terbuka Betul. ya. Setuju. Kayak takut susah punya anak kan sekarang udah bisa ditaruh di Apa sih yang ya? di Singapura itu aku lupa lagi. Apa HIV ya? Iya di freeze. Iya, kayak di egg-nya freeze, di ya. freeze ya. Iya, Bisa. Udah canggih lah sekarang. Betul. Canggih, nggak usah buru-buru. Happy deh aku dengarnya. Yang penting banyak duit. Iya. Oh, Kamu hamba ngapain kan bisa ya. Kamu berempat hamba uang. Ya. Enggak lah. Kamu uang. Iya sih. Benar kan? Mau bilang enggak tapi banyak hal jadi mudah gitu. Iya. Jadi ya udah lebih ke kerja nyari duit. Kerja nyari uang, menangin diri sendiri dulu. Ke sana-sana. Iya. kalian nggak kepikiran bikin ini ya, bikin buku lucu kali, Side Sister? Wah, membaca memang kita ya. Membaca sih. Kayak dari POV-nya masing-masing. Oh, seru tuh. Bikin apa namanya? Cerita gitu ya. Betul. Point of view tentang apa, Satu, Jess. apa gitu. Bikin buku, Jess. Relationships apa gitu. Lucu kali. Boleh lagi ya pertanyaan ya, kalian harus jawab ya. Ada lagi. Ada. Kamu merusak properti. Ini random ya, ini random ya. Gak bisa random ya. Ya. Oke. Aku yang milih boleh gak? Boleh. Wah. Wah, salah gua. Karena kacamatanya silinder, ini kacamata plus beda. Oh gitu. Maaf ya ibu-ibu. Oke. Jika harus memilih, kamu pilih teman atau pasanganmu? Sebutkan alasannya. Kalau aku di umur yang sekarang kayak aku pilih pasangan. Kalau misalkan udah menikah ya. Karena ya yang harus difokusin pasangan kita ketika kita udah married sih. Temennya temen luas atau temen yang bener-bener kayak kakak sendiri gitu. Pokoknya temen aja sih Ker. Teman. Kalau iya aku lebih pilih pasangan sih kalau gitu. Tapi aku punya satu orang yang bener-bener kayak disuruh pilih nih pasangan aku atau dia, ya dia. Oh, Gitu. Aku punya sahabat ada teman dan 16 tahun gitu. Jadi ya aku akan lebih pilih dia. kalau kamu Dek? Aku pilih pasangan. Karena mungkin pasanganku yang sekarang tuh selalu menemaniku apapun yang terjadi gitu. Kalau maksudnya
semua teman tuh baik, tapi semua teman tuh punya kesibukan masing-masing dan mereka bakal ninggalin kita juga kan. Pada Makin gede kan makin punya kesibukan masing-masing ya. Dan teman kita juga pasti bakal married, punya keluarga kecil sendiri. Jadi pasangan aku. Iya, pasangan. Aku juga pasangan sih, karena untuk sekarang tuh kayaknya pasangan aku yang nemenin, yang ngelihat aku seada-adanya aku tuh pasangan gitu. Jadi pilih pasangan. Iya, kalau sama teman-teman ya we produce together, kita happy bareng, tapi kita pulang pasti kan selalu ke pasangan gitu. Jadi for now kayaknya pasangan. Kalau aku pilih, halo, nanti ya. Oke, ini kan sekarang kalian kan banyak orang tahu kalian, bisa dibilang udah terkenal lah ya gitu kan. Menurut pandangan perempuan-perempuan muda di depan aku yang cantik-cantik ini ya, pasti kan kalian sering baca komen, terus udah mulai ketemu tulisan-tulisan yang tidak menyenangkan. What's your take in that? Kayak menurut kalian itu gimana? Masih kadang-kadang terbaca terus sakit hati atau hal yang biasa aja gitu? Menurut kalian gimana? Kayaknya aku udah di titik kebal sih. Tapi ada ya? Tapi banyak, Ada banyak banget. Oh. Cuma kayak aku lebih mikir kayak, lu gak tahu apa-apa tentang kehidupan gua. Jadi kayak buat apa dipikirin gitu. Dan wasting my energy aja sih. Buat masukin kata-kata yang jahat itu ke hati tuh menurut aku buang-buang waktu gitu. Lebih baik kayak aku ngelakuin suatu hal yang produktif. Atau hangout sama temen aku, atau aku refreshing main game aku. Dibandingkan aku harus mikirin kata-kata yang hate comment itu. Karena gak penting juga ya di hidup ya, menurut gue. Setuju dengan Grace, tapi kalau misalkan konteksnya kritik yang baik, mungkin pasti kan kita kebaca ya, ada yang memang tujuannya kritik untuk hal yang baik, ada yang emang Nge-hate aja. Nge-hate aja gitu. ya. Kalau yang emang Capek nge-hate banget aja sih, sih. aku juga kadang kayak lewatin aja kayak apa ya, oh berarti nih orang gak bijak bersosial media aja sih. Tapi sekiranya memang kritik yang baik ya ambil, coba jadi lebih baik aja. Tapi kalian perhatikan nggak? Sayangnya ya, ini aku sering ngobrol sama teman aku juga. Yang bikin hate comments itu perempuan juga. Iya, Betul juga. Jadi Kebanyakan perempuan. Jadi menurut aku women support women tuh bullshit. Enggak Nggak ada. Justru malah kayak aku juga setuju karena kebanyakan justru malah perempuan juga yang menjatuhkan perempuan gitu. Dan nggak tahu tujuannya sebenarnya apa. Base-nya gitu, ya, base-nya mungkin cuman yang pengen dapat mereka nge-reflect dirinya sih kayaknya ya. Mungkin mereka insecure, akhirnya mereka they're not happy. with their life. Iya. Padahal kalian harus tahu guys, yang di kamera tuh nggak semuanya bener gitu. Itu semua tuh kita create, itu semua kita bikin gitu. Yang ada di social media tuh nggak, it's not always right lah. Yang lebih ke yang kita tunjukkan, Our yang mau best, kita tunjukkan, iya, yang betul. terbaiknya gitu loh. Bukan yang, kalau misalnya kayak kita lagi sedih-sedih, lagi banyak masalah juga nggak mungkin kita tunjukin. Iya. Gitu, jadi banyak hate yang aneh-aneh aja sih menurutku. Iya. Dan semakin kesini ya kita nggak akan pernah bisa ngontrol orang Iya, mau ngomong apa ya. Yang Jadi bisa lebih kita kontrol kontrol diri diri sendiri sendiri. aja. Ourselves. Gitu. Pernah dapat ini nggak sih? Tapi kalian suka bukain DM nggak? Oh ya, Suka. bukain. DM terrandom apa yang pernah kalian dapat? Ingat nggak? Iya. Aku nggak tahu ya, boleh nggak ya? Aku dikirimin foto burung. Ya, Apa itu banyak banget. Aku juga Dan pernah. itu sangat Aku amat. sampai Itu bikin message disturbing hidden. banget. Ih, aku sampai merinding. emang iya? Iya. Nggak, tapi Ini udah dari aneh bertahun-tahun banget lalu. Iya, itu udah lama banget. Dari aku belum terlalu aktif di sosmed tuh banyak yang kayak gitu. serem banget tapi ya. Iya, isinya. serem. Tapi DM aku juga random. Apa? Tapi agak menyedihkan sebenarnya. Jadi berapa kali aku dapat DM orang nawarin anaknya. Oh, untuk di-adopt. Untuk dirawat sama kasara. Iya, cuman maksudnya kayak Aneh banget. Kan anaknya sendiri. ada foto anaknya. Terus kalau saya udah nggak bisa ngerawat lagi, boleh nggak? Saya udah nggak kuat, terus dikasih alamat apa gitu. Itu lebih dari 4-5 kali. Oh my god, nah itu maksud aku mesti mempersiapkan mental dan finansial sebelum punya anak. Nah, Supaya tidak terjadi seperti itu. Kok itu kayak jahat banget. Ya, banget ya. Iya kan, kayak what's the point of your having kids gitu. Iya. Maksudnya kayak terus lo mau Ngasih
ke orang. orang. Darah daging lu sendiri, lu yang berbuat sih ya. Masa lu mau enak doang? Iya, cuman kayak itu banyak banget. Jadi emosi beneran. Jadi sabar, tenang. Tapi itu banyak. sih one of the reason Iya. kita nggak Nyebelin mau banget. in the rush buat Iya. merit. Dan banyak loh. Kalau kita kejar nih, misalkan kita dengerin, ayo dong merit, udah abis itu kita merit, ntar apa? Ayo dong punya Iya. anak, ntar punya cucu apa? Iya. Udahlah. Nah, kamu kalau punya anak, Kamu punya adik. iya. Nggak ada Kamu DM Sarah nggak kalau punya anak? Coy, Nggak boleh. Amin. Jangan ya. Aduh, jangan dong. Oke. Karena aku juga gede. Apa ya, orang tua aku berusaha segimanapun buat ngegedein anaknya sendiri gitu loh, susah-susah dijalanin. Jadi kalau ngeliat gitu kayak sedih banget sih. Kalau kamu yang lain random apa? Yang pas buka DM terus kayak wow random banget. Apa nih? Itu foto Nunuk dia itu juga aku dapet. Nunuk. Bahasa yang ganti ya. Terus ini apa namanya orang-orang yang jualan kesedihan Minta duit. Oh iya, itu sering banget kayak Iya, kenapa iya sih instead of nyari orang buat di DM kesedihan untuk Kenapa minta lu duit, gak bekerja? kita bukannya nggak ngerti keadaan orang ya, tapi banyak kegiatan lain yang bisa lo lakukan instead of nge-DM-in orang yang menghasilkan duit gitu loh. ada yang minta tolong dibayarin cicilan kartu kreditnya. Gak kecil lagi. Iya. Iya tolong Ci. Iya tolong sih. Kita juga punya tanggungan loh. Kartu kredit ibu Kepepet yang banget nih. Gitu. Dia apa yang ini? Apa? Jess mikir apa? Jess kenapa? Lagi mengingat-ingat dia. Emang aku kayak gini guys. Oh emang gitu. Aku paling game. Nge-DM marahin aku karena Main game. main game. Katanya nggak menghargai perasaan pacar. Aku kayak Emang main game apa sih, Dek? GTA. main GTA. Oh, GTA. Aku main GTA Dan di situ kan emang game-nya nge-roleplay. Oh iya. Nge-roleplaynya tuh ada pasangan juga di GTA RP. Cuma menurut aku, kalau POV aku ya, aku gak mempermasalahkan hal itu sih. Iyalah. Karena Lebih kan sering untuk konten ya. Dia streamer game juga kan. Dia streamer game juga. Iya ya. Aduh aku juga udah punya Twitch tapi nggak bingung. Soalnya kalau main tuh suka mengeluarkan kata-kata yang tidak ini. Tidak baik. Sama, kalau Jadi kita takutnya sama. kaget ngeliat nyainya. Wow nyai. Kayak kok jadi gini nih kasar ya. Belum berani. Mungkin bikin video dulu kali ya. Tapi live stream susah gak sih? Susah, jujur. Sambil baca komen. Sambil baca komen, sambil main game. Susah banget. Tapi kayaknya Fokusnya sih harus mungkin gini kali ya, fokusin ke ibu-ibu main game nih gitu kali ya. Boleh juga. Kayak saya coba game baru gitu. Gemes sih itu. Aku setuju banget sih. Ntar bingung nyetingnya, ini Dia pencet apa ya? teman. Aku juga sering kayak gitu kok. Iya, dia sering Aku dijulukin streamer magang. Karena apa aku tanya, aku kan gaptek banget. Kita nih Gen Z gaptek. Genzi gaptek. Oke, ini aku sekarang punya games. Si paling telat kalau janjian. Kok aku ini ya? Saya nunjuk di sini. Tapi iya sih. Ya. 5 jari, Iya. 10 jari. Karen masih mending dibandingkan Saski. Iya. Saya. Emang telatnya sampai berapa lama sih? Jujur. Iya Ki. Jujur. Kayaknya kita karena lebih sering Iya. kalau janjiannya barengan gitu loh. Siap-siapnya barengan jadi nggak ngerasa Betul. telat siapa paling Betul. telat. Ya kalau kita kan beda rumah, jadi berasa. Saya sama gitu. Karen soalnya dempet. Gitu. Iya, lama Berapa kan menit lumayan by the lah. way? Ya. Hampir sejam. Sejam ada? lama banget. Lumayan Iya. ya. Lama banget. Lumayan. demi- Oh lumayan. Oke. Sampai kayak, ya udah emang suka telat dia. Makanya kalau kadang orang suka bohongin saya. Oh dicepetin. Iya benar-benar. Iya. Oh callingannya Aku cepet duluan. ya. Callingannya cepet. Lucu. Misalkan kita janjian jam 3, Sas nanti nyampe jam 2 ya Sas. Iya. Jangan telat ya Sas. Ya jadi mereka sekarang udah gak marah. Mereka udah Oke, punya cara. jadi dicepetin. Ya, cepetin aja. Oke next ya. Yang paling susah diajak bangun. Aku gak pernah bangun. Kayaknya sama deh. Oh, ini mereka bertiga deh, aku 3 nih. Tuh. Oh ini dibangunin pagi susah banget nih Kayak bertiga. kebo. Ya. Iya gitu. Kalau pagi-pagi banguninnya Enggak sih, gue mau pagi, sih, siang, aku sore, kalau- malam juga kalau dibangunin enggak Agak bangun. susah ya. susah karena baru tidur, Iya. baru deep sleep. Jadi kalau dibangunin nggak Iya, nggak setuju. nge. Ya mereka night owl Betul semua. Iya emang nih nocturnal. Oke aku juga nocturnal sama. Jadi Yes. jadi aku bisa mengerti. Ya, yang paling sering bikin suasana jadi chaos. Chaos gimana? Malam chaos. Terus ini
Jari saya kecil nih. Tapi chaos kan ada yang positif. positif ya. Chaosnya seru. Iya, Kok nggak ada aku sepi loh. Itu jadinya. ada kamu Jujur ya, sepi. selama road trip kalau nggak ada dia itu mobil bakal sepi banget. Oh, iya. Karena dia yang kayak tiba-tiba nyeplos, terus kayak kok absurd banget kata-kata dia ya, tapi kok lucu jadinya ya. lucu Jadi ya, lucu, bener. jadinya rame. Walaupun Oke. chaos gitu. Si paling kepo. Paling kepo. Kepo ya. Aduh nggak tahu lagi. Kayak kita jarang kepo ya. Kita nggak pernah kepo sih sama kehidupan orang. Lebih ke masing-masing aja kita. Iya. Di antara kalian yang paling melo siapa? Paling mellow. Sebenarnya bisa. Iya, sebenarnya ada Michelle. Tapi gue kok ngeliatnya dia ya. Melo tuh pernah nangis ya? Dia yang gampang nangis. Oh, kalau gampang nangis ini dia. Aku semua hal aku nangisin. Iya, dia. Iya, semua hal yang aku lihat aku nangisin gitu. Oh, perasa ya dia. Perasa dia. Terakhir nangis karena apa? Terakhir nangis karena anjing aku ditinggal sendiri. Dia nangis, aku jadi Dia nangis. jadi nangis. Iya, dia sangat Semuanya aku melankoli. nangisin sih, aku nggak tahu kenapa. Dia sama Ci Michelle mirip lah. Ya banyak sering tersentuh dia. Perasa banget ya. Betul. Yang mood swing, yang bisa berubah nih tiba-tiba. Set. Tapi nggak Nggak negatif. Enggak ya, Gitu ya. mood itu kan banyak ya. Kita belajar dari kesalahan dulu nih ya. Kita diskusi dulu ya. Kayak gini. Gue juga mood swing orangnya. Jadi kita semua itu ada mood swingnya masing-masing. Mohon maaf, saya juga tenang aja. Ya. Menurut gue itu wajar. Soalnya nanti yang kena gue lah. Enggak ya. Kita semua berempat. Kita semua. Oh, semuanya Kita mood semua swing. mood swing Karen gitu enggak sih, loh. menurut gua. Kecuali Karen Karen cuma Dia lebih ke kosong kalau nggak ada isinya kadang ya. Jadi ketawa aja. Aku mood swingnya lebih ke pasangan nanti. Udah di rumah, udah nggak ketemu, baru kayak oke moodnya drop gitu. Iya. Mau sendiri. Kalau mood swing gue juga mood swing sih. Oke. semua kita semua Ujung-ujung mood swing. semua nih. Ya, nggak usah kamu, aku juga kok. Enggak, kita semua ya teman-teman ya. Iya, yang di kita rumah ya. semua. Kami semua mood swing. Oke. Saya kasihan juga. Saya selalu menjadi yang paling Disensi nama netizen. disensin semua orang. Emang iya? Banyak pergerakan. Jadi makanya kalau ada Makanya apa-apa, aku bilang dia chaos, bikin chaos. makanya ya kita semua mood swing. Iya, Kita mood semua swing. punya mood Semuanya mood masing-masing swing. gitu. Yang paling nggak bisa nyimpen rahasia. Oh itu aku nggak Kayaknya tahu. kita semua bisa deh. Bisa ya? Bisa semua. Bisa. Sebenarnya kalau kita pertemanannya kalau menurut aku lebih ke nggak mau ngurus sana sini. Iya. Kalau lu cerita kita ladenin, kalau nggak cerita udah that's it. Udah, stop ya. Urusan Privacy masing-masing. aja diceritain ya udah, ngasih Kadang saran. kalau betul, kalau aku punya kisah yang lebih relate sama Jess, aku ceritanya sama Jess aja. Gitu. Sama Karen aja. Jadi kalau kita kumpul sama yang lain juga kita nggak ngomongin si ini cerita nih. Iya. Enggak ya? Tahu rempong. Iya bener. Rempong lah. Tapi kalau yang pertama dicari untuk tempat curhat siapa? Di antara kita, Ya. aku Cigres. Aku nggak pernah curhat lagi. Nggak pernah curhat? Aku nggak pernah. Tapi emang kita lebih ke beda-beda. ini sih, bergaulnya nggak yang nggak ceritain masalah pribadi kayak gue lagi ada masalah nih sama ini gitu, nggak yang kayak gitu, lebih ke ntar kalau Happy-happy udah aja kita. ngobrol emang ya berjalan aja sih, lebih banyak nyari happy-nya dibanding cerita sedih-sedihnya gitu. Aku cerita ke semua. Tergantung situasinya apa Iya, ya. ya, jadi Tergantung apa kisahnya. ada siapa terus ngobrol Karena ada aja. porsinya juga kan orang untuk diceritakan. Betul. Lucu banget, tepuk tangan dong buat Side Sister. Coba sekarang aku mau kamu kasih pesen dong ke teman-teman di luar sana, kan kamu suka ngasih pesan itu, ngasih pesan apa namanya? Alam tadi Alam itu. Kasih pesan buat teman-teman di luar sana. Oh mengenai alam ya? Iya. Oke. Diingetin tuh teman-temannya. Halo semuanya. Kalian semua aku kasih tahu ya. Kayak gini, hidup di dunia ini bukan manusia aja yang tinggal di dunia ini. Ada tumbuhan, binatang, sesuatu yang kita lihat, sesuatu kita yang nggak lihat, semua hal. Jadi jangan menganggap kita adalah manusia satu-satunya di dunia ini. Hargailah sesama, apalagi orang-orang yang suka buang sampah sembarangan, suka mengukir pohon sembarangan, mengukir sesuatu sembarangan. Jangan ya Dek ya, Kak, Mas, Ci, kok semuanya jangan. Yang ya. miluk-miluk. Iya jangan. Cintailah sesama. Kita hanya manusia yang kita manusia pengen sempurna, saling bantu sesuatu yang menjaga. saling jaga juga. Sama makhluk hidup lain. Iya betul. Selayaknya manusia yang Tuhan ciptakan sempurna aja guys ya.
kok kalian merasa pintar, ngelakuin kayak gitu. Udah soft banget nih gue. Oh gitu. Nih, terakhir ya, nih terakhir nih. Apa nih? Misalnya suatu hari nanti kalian harus berpisah. Kalian mau ngucapin apa ke satu sama lain? Apa ya? Nggak kebayang lagi. Suatu hari nanti kan kita nggak tahu, siapa tahu pindah. Terus one of you guys have to get married. Terus kayak Tetep main sih kita. nggak ada misalnya. Sehat-sehat. Semoga Terlalu bahagia terlalu terus. peres kayaknya itu terlalu peres. Bener kan? Kalau gue kayak jangan sampai lupa ya Ren, kirimin gue voice note tawa lu. Kalau sama Jas kayak Jas kasih gue kata-kata absurd dong buat menghibur gue. Sampai muncrat sedih lu di sini. Jas jangan sampai lupa ya buat kirimin gue kata-kata absurd lu gitu. Kalau Sas please banget kirimin video joget lu, gue butuh ketawa. Emang dia ini? Dia dancer kelas atas, udah internasional. Oh iya. Dance-nya. Bohong lah. Coba dance-nya. Nanti ya. Sampai ada temen-temennya. Itu segmen berikutnya ya. Ada dance ya. Ambil penelusuran sambil dancing Oh, ya. boleh. Nanti pusing kan di bawa penelusuran nih 4 orang nih. 6. Oh ada 6 ya? Oh ada 6. Oh iya benar. Wah mesti bisa dibagi nih. Terus apa lagi? Mau misalnya kalau harus berpisah. Ya, kamu Jess. Aku terakhir aja lah. Oh kamu terakhir. Oh kamu terakhir. Kamu pasti jawabannya gong banget kan? Gong banget ya. Nah, di antara ngikut aja deh jawabannya. Iya, kita tunggu ya, ini terakhir berarti dia gong banget. Kalau aku yang pasti terima kasih, soalnya aku ada di sini juga bantuan mereka semua. Kita support each other lah selama ini. Kalau ngumpul, kalau main pasti we create something. Jadi aku ada di sini sekarang berkat mereka juga. Terus sehat-sehat sama jangan lupain aku. No, jangan lupain aku. Kayak pesan gue kayak gak bermakna. Tapi lu personalized loh. Ini lo ini impersonate. Coba kamu gong banget kan? Belum. Ya tadi semoga sehat terus, apa yang mau dijalanin dipermudah, dijaga Tuhan terus. Amin. Apalagi ya? Bahagia. Nangis ya, Pak. Bahagia. Kamu nangis aja deh, kalau perpisahan nangis aja. Ya, nangis aja. Ya jangan lupain satu sama lain aja sih. Semoga adanya aku di hidup kalian menjadi apa ya? Warna. Semoga menjadi entah kalian ada belajar dari aku atau aku belajar dari kalian. Tuh, Iza. Gak usah nangis. Ayo nih gong nih. Ayo nih. Kena pressure nih. Closing lo nih ayo. Harus bagus ya. Harus bagus. Pressure. Nih pasti ger. Pressure. Untuk side sister, semoga kalian bahagia selalu. Walaupun aku kayak gini, tapi aku mencintai kalian. Walaupun kelihatannya nggak mencintai, tapi aku mencintai kalian. Udah sih. Peluk dong. Peluk dong. Yeay. Makasih ya anak-anak cantik. Hari ini udah mau main ke Bicara. Aku seneng banget ngelihat point of view dari kalian tentang sebuah hubungan dan sebuah pertemanan. Dan yang pasti kalau persahabatan itu memang untuk bisa langgeng harus menerima Apa adanya. Dan tidak menjatuhkan. Betul. Itu karena basicnya sayang, jadi kelebihan dan kekurangannya ya bisa diterima seapa adanya ya. Walaupun kadang-kadang suka ada yang kosong. Yang penting hatinya nggak kosong ya, Dek. Yang penting hatinya cinta. Oh ya, makasih ya udah main ke sini. Thank you so much. Udah undang kita juga. Makasih banget. Terima kasih teman-teman yang udah nonton Bicara. Sampai ketemu di Bicara berikutnya. Bye bye.